saya akan mencari nilai akurasi dari dataset diabetes dengan menggunakan metode logistic regression. Di sini ada datanya yang memiliki 760 baris dan 9 kolom. Kolom tersebut terdiri dari jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi diabetes, umur, dan luaran. Dataset memiliki nilai numerik pada semua kolom. Kolom target atau luaran adalah biner dengan nilai 0 atau tidak diabetes dan 1 berarti diabetes. Dataset ini digunakan untuk membangun model prediksi diabetes berdasarkan data kesehatan pasien. Saya akan menggunakan metode logistic regression. Apa itu logistic regression? Logistic regression adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis model regresi yang memanfaatkan fungsi sigmoid atau logistik untuk memetakan nilai masukan menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Probabilitas ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam salah satu dari dua kelas. Kita langsung ke studi kasus. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengupload dataset diabetes. Kita langsung saja. Yang pertama, mengimport library yang diperlukan. NumPy itu digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Sedangkan Pandas untuk memproses data dalam bentuk tabel, seperti membaca file CSV. Sedangkan Train Test Split itu membagi dataset menjadi data training atau untuk melatih model dan data testing untuk melatih model. Standar scalar itu untuk normalisasi data agar memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Sedangkan logistic regression yaitu model pembelajaran mesin untuk klasifikasi biner. Sedangkan akurasi score, classification report, confusion matrix itu matriks evaluasi untuk mengevaluasi performa model. Yang kedua itu membaca dataset. Pada bagian ini, PD read CSV itu membaca file CSV berisi data diabetes dan menyimpannya dalam bentuk data frame dataset. Sedangkan file path itu untuk lokasi file dataset. Kita lanjutkan, memilih semua fitur dan target. X itu variabel independen atau fitur, yaitu semua kolom kecuali kolom terakhir. Dan Y itu variabel dependen atau target, yaitu kolom terakhir yang menunjukkan apakah pasien memiliki diabetes, berarti 1, dan tidak berarti 0. Kita lanjutkan, membagi data menjadi training dan test set. Membagi data set menjadi training set 70% data dan test set 25% data. Random state 0 pada bagian ini itu menjamin pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Lanjutkan fitur scaling. Standar scalar itu menstandarisasi fitur dengan mengurangi rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi. Sedangkan fit transform itu untuk menyesuaikan scalar ke data training dan mentransformasikannya. Dan transform itu untuk menggunakan scalar yang sama untuk mentransformasi data test. Kita lanjutkan. Membuat model logistic regression. Logistic regression pada bagian ini itu untuk membuat model logistic regression. Dan random state menjamin hasil model konsisten setiap kali dijalankan. Dan solver linear
itu untuk metode optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah regresi logistik. Dan max iter itu jumlah iterasi maksimum untuk algoritma optimasi. Dan fit itu melatih model menggunakan data training. Berikutnya, memprediksi dengan model. Predict itu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi hasil pada data tes. Evaluasi model, akurasi score, itu untuk menghitung akurasi model atau jumlah prediksi benar atau total prediksi. Conversion matrix, itu matriks evaluasi menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Dan classification report, untuk menampilkan matriks evaluasi seperti precision, recall, dan effort score untuk setiap kelas. Selanjutnya menampilkan hasil evaluasi. Menampilkan akurasi matriks conversion dan laporan klasifikasi untuk membantu memahami performa model. Akurasinya yang kita dapat adalah 0,202. Artinya, model dapat memprediksi dengan benar 80,2% dari semua data uji. Conversion matrix-nya, baris pertama 118 itu prediksi benar untuk kelas 0 atau true negatif. Dan 12 itu berarti prediksi salah untuk kelas 0 false positif. Pada baris kedua, kelas 1 positif, 26 itu prediksi salah untuk kelas 1 false negatif. Dan 36 prediksi benar untuk kelas 1 true positif. Dan classification reportnya itu yang kita dapat 0,82, 0,75, recall-nya 0,91, 0,58, effort score-nya 0,86, dan 0,65. Ringkasannya, kode ini memproses dataset diabetes untuk membangun model logistik regression yang memprediksi apakah seseorang memiliki diabetes berdasarkan fitur kesehatan. Akurasi model dan laporan evaluasi memberikan wawasan tentang seberapa baik model bekerja dalam tugas klasifikasi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.